Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Lamana dengan NPM 202201500240. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi program BK. Yang pertama ada pengertian evaluasi. Di sini dijelaskan tentang pengertian evaluasi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari Lessinger. Ia mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses penilaian dengan jalan membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan kemajuan atau prestasi nyata yang diraih. Yang kedua ada dari Dewa. Ia menyatakan bahwa segala upaya tindakan atau proses menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah dengan mengacu pada kriteria atau patokan tertentu. Yang kedua ada tujuan evaluasi. Yang pertama tujuan evaluasi yaitu meneliti secara berkala hasil pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dari layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mengetahui jenis layanan yang sudah atau belum dilaksanakan dan atau perlu diadakan perbaikan. Yang keempat, mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan semua pihak dalam usaha menunjang keberhasilan pelaksanaan program BK. Dan yang kelima ada membantu mentumbuh kembangkan kurikulum sekolah ke arah kesesuaian dan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya itu ada dari fungsi evaluasi. Yang pertama itu memberikan umpan balik atau feedback kepada guru bimbingan konseling untuk memperbaiki atau mengembangkan program BK. Yang kedua, memberikan informasi seluruh personel sekolah dan orang tua siswa tentang perkembangan sikap, perilaku atau tingkat ketercapaian tugas-tugas perkembangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama itu ada kejelasan tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan evaluasi. Yang kedua, memerlukan adanya kriteria pengukuran. Yang ketiga, melibatkan pihak yang betul-betul memahami konsep dasar bimbingan dan konseling. Yang keempat, menuntut umpan balik dan tindak lanjut sehingga hasil evaluasi dapat digunakan untuk membuat keputusan atau kebijakan. Selanjutnya ada lingkup evaluasi bimbingan konseling. Yang pertama itu ada evaluasi administrasi BK, yang kedua ada evaluasi program, dan yang ketiga ada evaluasi proses. Evaluasi proses ini bisa dilihat di dalam kelas maupun di ruang konseling pada saat proses konseling. Dan yang keempat itu ada evaluasi hasil. Selanjutnya ada prosedur evaluasi. Yang pertama itu ada fase persiapan. Fase persiapan itu kita harus mempersiapkan pendekatannya, termasuk waktu pelaksanaannya mulai dari hari atau jamnya. Yang kedua ada fase persiapan alat atau instrumen. Terus ada fase pelaksanaan kegiatan, fase menganalisis hasil, dan fase penafsiran atau pelaporan hasil. Metode pendekatan evaluasi. Yang pertama itu ada pendekatan survei. Pendekatan survei ini bisa dilakukan dengan angket yang bisa diisi oleh siswa itu sendiri, guru BK, kepala sekolah, atau yang ahlinya. Yang kedua ada pendekatan eksperimental. Pendekatan eksperimental ini bisa dilakukan dengan contohnya kayak mengajar di kelas, itu termasuk eksperimen. Lalu ada penilaian klien, konselor atau siswa, penilaian para ahli, dan penilaian diri sendiri atau konselor. Nah, selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam kegiatan evaluasi. Hambatan-hambatan apa aja sih dalam kegiatan evaluasi? Yang pertama itu ada guru BK tidak memiliki waktu.
Yang kedua, guru BK tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, adanya ketakutan guru BK terhadap akuntabilitas. Dan yang terakhir itu ada beberapa pendapat bahwa BK itu sulit untuk diukur. Alhamdulillah, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.